Selamat malam Bapak, terima kasih atas kesempatan kepada saya. Saya Madan Subiryano Mulyadi, mahasiswa program studi sosiologi semester 6 kelas A. Kali ini akan memberikan intisari dari buku bahan ajaran kita tentang power politik and society and introduction to political sociology, di mana dalam bahan ajaran tersebut membahas tentang 10 tema penting dalam lingkup sosiologi politik. Yang pertama mengenai kekuasaan. Seperti yang kita ketahui sendiri, pemetaan konseptual dari berbagai jalur dalam sosiologi politik sangat membantu untuk memvisualisasikan wilayah analitik pemengantar sosiologi politik. Seperti yang diungkapkan oleh Koster yang menawarkan semacam konsep yang mengidentifikasi topik sosiologi politik, yang dimana sifat dalam bidang yang membuat sosiologi politik sangat sosiologis berasal dari masyarakat sipil yang dalam arti luas segala sesuatu tentang masyarakat yang bukan negara. Studi kekuasaan mengambil dalam berbagai bidang sosial dan politik interaksi, seperti kekuasaan yang dilaksanakan melalui otoritas dan aturan yang sah di lingkup negara. Kekuasaan ini bersifat dinamis dan konfliktual dalam ruang publik, dikarenakan kelompok sosial bersaing untuk mendapatkan perhatian atau kendali di atas negara. Kekuasaan sendiri diartikan dalam ekonomi dan rasional, mungkin dalam lingkup pasar, di mana aturan kapitalis ekonomi menentukan alokasi sumber daya. Dan di zaman modern sekarang, orang lain telah mengambil pandangan postmodern dalam lingkup politik yang sama dengan membangun tema sosial bersifat politis, yaitu adalah tentang kekuasaan. Seperti yang dijelaskan oleh Antonio Gidis bahwa kekuasaan sebagai inti dari hubungan antar politik dan institusi sosial, termasuk keluarga, agama, pendidikan, dan ekonomi. Pelaksanaan kekuasaan dalam pengertian tersebut diartikan sebagai sumber daya dialokasikan oleh sistem berupa hal fisik atau sumber-sumber daya otoritatif yang dialokasikan oleh sistem sosial. Dalam hal ini Faul dan Gides memperlakukan hubungan kekuasaan sebagaimana sosiologi politik menggunakan kata ini menjadi sifat kontrol negara atas alokasi atau pelaksanaan otoritas dalam sejumlah aspek kehidupan. Kerangka kerja ini masing-masing mengungkapkan dinamika yang berbeda dalam hubungan masyarakat politik. Pendekatan pluralis terhadap politik akan menanyakan berbagai pernyataan tentang sifat kekuasaan dibandingkan dengan pendekatan elit lakukan. Dalam hal ini, berbagai kerangka kerja mewakili dalam debat tentang politik di masyarakat dengan menyoroti sejumlah pertanyaan yang akan dibahas masa mendatang. Dengan demikian di dalam karya sosiologi politik ada beberapa ranah masyarakat sipil yang mengidentifikasi secara khusus ciri dari studi tentang kekuasaan dalam sosiologi politik. Beberapa dari tema tersebut muncul akibat sebagai dari tantangan untuk pandangan akal sehat, sehingga tentang politik dalam masyarakat demokratis atau ketegangan dan konflik diciptakan secara oleh pengaruh global, seperti kekuasaan terkonsentrasi di masyarakat demokratis, dan kedua, kekuasaan beroperasi tidak hanya secara langsung tapi juga secara tidak langsung, dan ketiga, politik bukan hanya tentang negara tapi mengilhami semua hubungan sosial. Kekuasaan beroperasi secara langsung dan tidak langsung.
Maksudnya kekuasaan berfokus pada pelaksanaan langsung, biasanya dalam bentuk kapasitas untuk bertindak sebagaimana jelaskan dalam mewujudkan kepatuhan dengan minat atau keinginan. Seperti yang didokumentasikan oleh Weber dalam peran birokrasi agar mengatur aksi manusia menjadi hasil yang akan dicapai dan legitimasi melalui sesuatu yang sederhana seperti menuliskan segala sesuatu dalam manual prosedur. Konsep rasionalnya akan menyoroti paradoks kehendak yang dibatasi dalam demokrasi masyarakat. Rasionalisasi masyarakat merupakan transformasi dari pertukaran formal antara sosial dengan interaksi, dan pertukaran yang semakin banyak menciptakan lebih banyak hukum untuk mengatur masyarakat yang semakin kompleks setelah revolusi industri yang menjadi bagian dari pola pikir sosial. Secara khusus, Weber menyoroti jauh ke dalam interaksi sosial aturan yang akan berjalan dengan menunjukkan kekuatan yang dipahami dalam aturannya. Terdapat bentuk halus lebih tidak langsung ditemukan dalam nilai kepercayaan dan adat atau budaya masyarakat. Politik dan kekuasaan merupakan bagian dari tatanan sosial dengan menjalankan kekuasaan sebagai moralitas mengikuti kebutuhan akan ketertiban komunitas. Alat yang dibawa oleh sosiologi politik untuk mempelajari kekuasaan menawarkan banyak wawasan dan memahami tentang yang terkadang menantang keyakinan akan sehat kita yang bersifat-sifat politik. Sebagai hasil dari pendekatan analisis ini, sosiologi politik dengan metaforanya yang mengungkapkan bahwa wawasan yang lebih luas dan lebih besar tentang sifat kekuasaan di berbagai tingkat masyarakat yang bersifat paradoks sosial terkait dengan kekuasaan yang dibangun atas gagasan-gagasan secara rumit menjadi bagian dari imajinasi logis. Baik, yang kedua tentang peran negara. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa negara mempengaruhi banyak aspek kehidupan yang di dalamnya sebagai kekuatan infrastruktur atau kemampuan negara untuk menembus masyarakat sipil. Negara menilai dan mengenakan pajak atas penghasilan dan kekayaan pada sumbernya tanpa ada persetujuan dari masyarakat. Negara sendiri memiliki kekuatan untuk mengatur aspek yang paling intim dalam kehidupan, mulai dari status berfungsinya negara, terlepas dari tipe, memiliki kemampuan untuk membatasi siapapun di bawah jurisdiksinya. Negara sendiri adalah lembaga politik karena negara memegang penuh kekuasaan, dan alasan karena itu menjadi fokus dari sosiologi politik ini. Secara historis negara tidak selalu menjadi institusi politik utama, yang jelas bahwa akan terus menduduki peran sentral sebagai lembaga-lembaga politik yang institusinya mengelola politik kekuasaan yang dapat diinformasikan menjadi sesuatu yang sangat berbeda dari keadaan tradisional. Dalam negara tersebut terdapat berbagai bentuk, misalnya negara demokrasi. Seperti ketahui sendiri, negara demokrasi adalah negara yang sistem politiknya dimanapun berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang sangat luas di antara semua warga negaranya yang sudah menginjak dewasa. Terlebih khusus, variasi di negara demokratis memiliki sikap yang luas dan kebebasan, meskipun secara sangat tidak efisien dalam memberikan pemerintahan dasar layanan yang mereka sebut demokrasi kualitas rendah. Baik, yang ketiga, politik, budaya, dan proses sosial. Budaya di sini sangat
budaya di sini sangat memainkan banyak peran dalam proses sosial yang terkait dengan distribusi kekuasaan dalam masyarakat. Sebagaimana peran budaya dalam politik telah di berbagai cara membawa kita ke arah yang berbeda. Yang lebih menarik adalah lebih banyak penelitian yang dilakukan sedang untuk mempertajam pemahaman kita tentang apa peran budaya dalam proses politik. Sebagai contohnya, bidang sosialisasi politik relatif tidak aktif selama 30 tahun. Baru-baru ini saja memiliki ilmuwan sosial mulai meninjau kembali temuan awal mengingat kemajuan dan penelitian yang berkaitan dengan pengembangan psikologi mental, kognitif politik, dan pembentukan nilai dan studi generasi politik sikap. Dengan meninjau kembali proses sosialisasi politik, nampaknya mungkin dalam pekerjaan dalam mengembangkan nilai-nilai dunia dan konseptual tentang pentingnya budaya bagi politik di seluruh dunia. Di sini mengalami kemajuan dalam mempelajari berbagai bentuk media massa, di mana lebih menyoroti sifat budaya dan politik di dunia modern. Seperti yang kita dapat simpulkan, bahwa telah bercampur aduk efek pada nilai-nilai, sikap, dan kepercayaan, tetapi bahwa efek ini beda menurut kelompok sosial, di mana hal ini dampak jelas kita lihat apa yang dapat dirasakan dalam komunikasi massal yang muncul dalam politik. Ini merupakan waktu yang menakjubkan memang dan untuk sosiologi politik. Dalam sosiologi politik, pentingnya ideologi politik untuk studi politik dan budaya belum hilang meskipun terus berjuang tentang bagaimana mengirimkan ideologi. Kita tahu bahwa orientasi politik berbasis di luar masyarakat memainkan peran dalam politik yang berkaitan dengan sistem politik serta dalam pemilihan kelompok dan afiliasi politik. Dalam konteks sosial, itu sangat penting di mana kita juga tahu bahwa budaya dan tempat politik akan sangat berhubungan. Seperti dalam kelompok sosial termasuk kelompok sosial tempat kerja, komunitas, dan yang lebih besar unit geografis seperti kota, kabupaten, provinsi maupun negara. Secara besar, Durkheim bersama dalam bukunya membahas tentang sosial yang cenderung berbondong-bondong bersama. Hal ini menjadi penting karena budaya bagi politik menggerakkan kita untuk mempertimbangkan kehidupan sehari-hari dan partisipasi politik, termasuk hasil kebijakan politik dan perusahaan dan globalisasi. Seperti yang kita lihat, aspek pemainan budaya peran dalam semua konsep utama ini. Selanjutnya bab keempat membahas tentang politik kehidupan sehari-hari dalam arti ekonomi politik. Memulai dari bab ini, saya akan membahas gagasan 7 Miles untuk memahami kehidupan seseorang atau hidup kita sendiri. Kita harus bisa memahami sejarah masyarakat dan bagaimana hubungan individu. Fokus utamanya adalah masalah ekonomi politik yang pada zaman ini menunjukkan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan kita sehari-hari terlepas dari kelas sosial kita sekarang ini. Seperti saya akan mencontoh seperti dalam perusahaan yang memiliki sumber dan seperti perusahaan yang memberikan lapangan pekerjaan dan juga bisa memberhentikan pekerjaan. Dan secara sengaja, jika kita lihat lebih tajam lagi, secara tidak langsung hal ini bisa mengurangi biaya tenaga kerja dengan mempekerjakan tanpa dokumen prakerja. Dalam bab ini membahas bagaimana budaya mempengaruhi kepercayaan politik dan nilai kunci utama
yang saat ini sangat membantu memperjelaskan sikap kita tentang pusat-pusat pemerintah di sekitar individualisme atau otonomi. Kerja keras dan prestasi individu dihargai, dan penghargaan materi diperlukan untuk memotivasi orang-orang. Keyakinan semacam ini umumnya dikaitkan dengan pendekatan laissez-faire atau lepas tangan untuk mengatur keadilan, untuk mengatur keterlibatan dalam urusan ekonomi. Namun, dalam masyarakat yang kompleks, pemerintah selalu memainkan peran dalam kehidupan kita. Bahkan, jika tidak ada banyak peraturan tentang ekonomi, beberapa orang mendapat manfaat tetapi yang lain dapat kalah. Saat ini menunjukkan bahwa kelas menengah telah merugi selama beberapa dekade terakhir. Sebuah orientasi individualis cenderung lebih menyukai pemerintah dan masyarakat keterlibatan atas nama warganya. Tetapi hal ini juga mengharuskan negara bertindak dalam mode demokrasi. Apakah keterlibatan pemerintah dalam kehidupan ini akan meningkat? Dan jika demikian, siapa yang paling mungkin mendapatkan manfaat untuk manfaat tertentu dari masalah sosial yang penting? Hal ini sangat berkaitan dengan bab 5 yang akan membahas politik kehidupan sehari-hari, melibatkan institusi sosial dan hubungan sosial. Baik yang di bab kelima ini membahas tentang politik sehari-hari dari lembaga sosial dan hubungan sosial. Tujuan utama bab ini adalah untuk mengungkapkan beberapa bagian dari interaksi dengan membuat orang sadar tentang bagaimana secara khusus politik yang secara umum memberikan kompleks proses yang terlibat pada bagaimana politik memainkan peran penting dalam institusi utama pendidikan dan keluarga, dan perawatan kesehatan, kebebasan sipil dan ras, dan hubungan etnis. Saya sendiri melihat opini publik untuk membantu kita apa yang menjadi khas dalam bab ini. Juga Wright Mills dan dalam konsepnya tentang imajinasi sosiologis, menurut saya sangat mengalami kurang imajinasi sosiologis dapat mendorong individu untuk menyalahkan diri sendiri atau orang lain karena masalah mereka. Namun seperti yang ditujukan oleh Caron, kehidupan pribadi kita dalam masalah pribadi kita adalah bagian dari sejarah yang jauh lebih besar dan tidur dalam masyarakat. Dalam hal ini juga dalam bab ini juga terdapat identifikasi sejumlah masalah yang didefinisikan sebagai hal itu melihat dari sebagai hal yang dapat kita lihat sebagai mereka yang korban dan menikahi orang lain akan terus menormalkan politik Amerika. Masyarakat imigrasi di sini jelas merupakan bagian dari ekonomi sosial politik yang signifikan isunya. Secara ekonomi, ada masalah yang menyerap. Umumnya tidak berbahasa Inggris populasi ke dalam ekonomi yang harus memberikan dukungan publik yang meningkat untuk mereka. Dan secara sosial, ada kekhawatiran tentang apakah tradisi dan nilai masyarakat berbenturan dengan tradisi pendatang baru. Konsekuen dari politis dan etis dengan tegas mempertanyakan bagaimana Amerika Serikat oleh negara lain jika imigrasi sangat dibatasi. Baik yang keenam, partisipasi politik. Dalam mana fokus utama dalam bab ini adalah agar mengetahui berbagai cara berpartisipasi politik yang dikonsepkan dalam sosiologi politik. Karena jika membahas karakteristik mental politik, negara dan organisasi untuk kekuasaan masyarakat, kita dapat mengembangkan sejumlah tipologi
untuk mengidentifikasi dan mengukur berbagai jenis partisipasi politik. Dalam tipologi ini tidak hanya terbukti bermanfaat dan melukiskan secara garis besar apa yang mampu kita pahami atas tindakan sendiri, baik berupa sikap atau tuntutan politik, tetapi tipologi ini juga bermanfaat dalam mengorganisir sejumlah besar penelitian tentang partisipasi politik khususnya pemungutan suara. Masing-masing dari kerangka teori mendekati studi tentang politik partisipasi dengan asumsi berbeda tentang peran yang dimainkan partisipasi dalam mempengaruhi distribusi kekuatan dalam masyarakat. Berbagai tipologi baik klasik maupun kontemporer menyarankan agar kita terus menemukan ruang sosial untuk berpartisipasi dalam politik sebagai ungkapan minat, peran yang berkaitan dengan posisi sosial dan kepentingan dalam mengubah sifat kekuasaan. Berikut ini adalah studi rinci tentang arus bidang analisis dalam sosiologi politik terkait dengan bentuk partisipasi yang secara signifikan. Yang pertama, politik pemilihan dan pemilihan. Dan yang kedua, gerakan sosial dan politik. Dan yang terakhir, terorisme. Bidang khusus ini merupakan titik fokus dari sosiologi politik, di mana paling banyak aktif dalam memahami bagaimana bentuk-bentuk khusus partisipasi politik ini mempengaruhi kekuasaan dalam masyarakat. Baik, bagian ketujuh, pemilihan dan pemungutan suara. Dalam kerangka teoritis pluralis menekankan bahwa nilai suara dan pemilihan umum, sedangkan dalam elit dan perspektif kelas atau Marxis mempertanyakan signifikasi dalam argumen tersebut. Banyak pekerjaan yang dikutip dalam bab ini terutama mendukung sudut pandang pluralis dengan asumsi pentingnya pemilihan demokratis. Penggambaran rasional pemilihan menekankan pentingnya masalah dalam pemilihan, sementara postmodernisasi memegang kelas agar mempengaruhi politik agar semakin kacau. Studi partisipasi telah dipertimbangkan faktor individu, struktur sosial, ekonomi, dan budaya politik. Variabel struktural terkait dengan sistem pemilihan termasuk perwakilan proporsional, di mana jumlah partai dan wajib pemungutan suara memiliki pengaruh terhadap signifikan jumlah pemilihan secara nasional. Penarikan hak memiliki jumlah pemilih yang secara unik untuk mempengaruhi sebuah negara dengan jumlah pemilih yang secara heterogenis. Pada titik ini terlalu dini untuk menentukan dampak pemilu terhadap politik, meskipun banyak yang kita ketahui tentang bagaimana orang memilih, namun sedikit yang diketahui tentang mengapa beberapa orang berubah dan memilih dengan cara tertentu yang lain tidak boleh mengerti. Jika partai politik dan kandidat menyajikan masalah yang jelas perbedaan, pemilihan jauh lebih cenderung berorientasi pada masalah. Sebagian besar analisis komparatif pemungutan suara telah dilakukan dalam masyarakat industri maju, tetapi bahkan memprediksi pola pemungutan suara di seluruh masyarakat belum menghasilkan dan tren yang konsisten. Sosiologi politik perlu memperluaskan perhatian mereka ke dalam lebih banyak negara dan juga terlibat secara mendalam studi-studi dari negara-negara untuk memahami proses pemungutan suara dinamis. Baik yang ke-8 mengenai gerakan sosial. Dalam bab ini, saya berpendapat bahwa gerakan sosial adalah bagian penting dari studi politik dengan hubungannya antara manusia dan politik yang saling mempertahankan gerakan kasih yang merupakan perilaku irasional politis.
seperti dalam buku tentang seperti dalam buku tentang partisipasi politik menurut Milba dan Groil, di mana kategori politik ilmu politik tradisional pada saat itu dan menempatkan gerakan sosial di bawah label perilaku politik yang maksud dari kegiatan konvensional dianggap normal atau sah, di mana politik pandangan beserta gerakan sosial telah berubah ketika sosiologi politik menekankan elemen nasional dan gerakan sosial. Hal yang paling diupayakan adalah terorganisirnya untuk mempromosikan atau menolak perubahan dalam masyarakat yang mengandalkan pada bentuk institusionalisasi. Baik yang ke-9 tentang kekerasan. Baik yang terakhir tentang globalisasi. Ada jauh lebih banyak ketidaksepakatan daripada kesepakatan antara para sosiologi tentang keberadaan, durasi, dan dampak globalisasi. Seperti yang dikritik oleh Al-Sutari terhadap sosiologi untuk sebab dan akibat yang membingungkan dalam proses pemeriksaan globalisasi. Seperti menggunakan kompresasi ruang dan waktu sebagai contoh. Jika kita lihat dalam efek globalisasi, apa penyebabnya? Sosiologi dikritik karena mengatakan globalisasi. Jika kompresasi ruang dan waktu adalah karakteristik globalisasi, apa yang menyebabkannya? Apakah itu invasi teknologi, kebutuhan, kapitalisme, atau yang lain? Tergantung dari pemahaman kita. Mungkin hal yang paling pantas dalam proses globalisasi adalah dengan mengukur dari responden terhadap globalisasi untuk masyarakat terhadap siklus negara, baik untuk kekuasaan yang sangat mempengaruhi dunia saat ini. Baik Bapak, terima kasih. Sekian dari saya.